Saya di sini akan menjelaskan bagian pertama dari sel hewan. Yang pertama itu adalah sel membran. Sel membran adalah lapisan tipis yang membungkus seluruh isi sel. Fungsi dari sel membran ini adalah yang pertama itu sebagai pelindung sel, yang dimana membran sel melindungi isi sel dari kerusakan fisik dan kimiawi dari lingkungan luar. Yang kedua itu pengatur lalu lintas zat. Yang ketiga penerima sinyal. Yang keempat itu mempertahankan bentuk sel. Yang kelima memfasilitasi komunikasi antar sel. Kedua itu ada mikrovilli. Mikrovilli adalah tonjolan-tonjolan kecil yang terdapat pada permukaan sel, mirip seperti jari-jari yang sangat kecil. Fungsi utama mikrovilli yaitu yang pertama meningkatkan luas permukaan sel, yang kedua penyerapan, yang ketiga sekreasi, yang keempat adhesi sel, yang kelima mekanoreseptor. Di sini ada lisosom, bisa lihat bentuknya bulat. Lisosom ini adalah organel berbentuk kantong kecil yang berisi enzim pencernaan, yang dimana fungsinya itu untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang dapat digunakan oleh sel. Bisa dilihat ada kayak dua bentuk yang warnanya kuning ini adalah sentriol, di mana sentriol adalah organel yang berbentuk silinder yang biasanya ditemukan berpasangan. Adapun fungsi dari sentriol ini adalah berfungsi untuk memisahkan kromosom saat pembelahan sel dan juga berfungsi untuk pergerakan sel. Ini ada yang bentuknya ada yang kayak tiga, warnanya merah ini adalah Golgi apparatus. Nah, Golgi apparatus ini adalah organel yang terdiri dari tumpukan kantung pipi. Organel ini sering disebut sebagai pabrik sel. Adapun fungsinya itu untuk memodifikasi protein, yang kedua untuk pembentukan lisosom, yang dimana untuk membentuk kantung-kantung kecil yang berisi enzim pencernaan yang kemudian menjadi lisosom. Nah, selanjutnya fungsinya itu untuk pengemasan dan sekresi protein. Berikutnya itu adalah nukleus. Nukleus sering juga disebut inti sel, adalah organel terbesar yang terdapat di dalam sel eukariotik atau sel yang memiliki membran inti, yang dimana fungsinya yaitu yang pertama penyimpanan informasi genetik, yang kedua pengendalian aktivitas sel, yang ketiga sintesis RNA, dan yang terakhir itu adalah pembentukan ribosom. Nah, di bawah nukleus ada nukleolus. Nukleolus adalah struktur kecil yang terdapat di dalam nukleolus atau inti sel. Fungsi utama nukleolus adalah sebagai tempat sintesisnya ribosom. Itu adalah ribosom. Ribosom adalah organel sel yang sangat kecil dan padat. Fungsi utama ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein dari asam amino berdasarkan informasi genetik yang dibawa oleh mRNA atau messenger RNA. Selanjutnya adalah sitoskeleton, adalah jaringan serat protein yang kompleks yang terdapat di dalam sitoplasma sel. Fungsi utamanya sitoskeleton adalah yang pertama memberikan bentuk sel, yang kedua menyediakan kekuatan dan dukungan, yang ketiga memfasilitasi gerak sel, yang keempat menentukan posisi organel, yang kelima membentuk silia dan flagella, yang keenam membentuk mikrotubulus. Berikutnya ada mitokondria. Sering disebut juga sebagai pembangkit tenaga sel karena perannya yang sangat penting dalam menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh sel untuk menjalankan berbagai aktivitasnya. Fungsi utama mitokondria yaitu produksi energi, yang kedua regulasi kematian sel, yang ketiga produksi panas, yang keempat penyimpanan kalsium. Sel berikutnya yaitu ada sitoplasma, adalah cairan kental yang mengisi bagian dalam sel di luar nukleus. Fungsinya yaitu ada media reaksi kimia, kedua ada pelarut, ketiga penunjang organel, keempat transportasi zat, kelima penyimpan cadangan makanan. Di sini ada vakuola, adalah organel yang berbentuk kantong dan berisi cairan, berfungsi dalam pencernaan intraseluler yaitu mencerna makanan yang masuk ke dalam sel. Berfungsi sebagai osmoregulator yaitu mengatur keseimbangan air dalam sel. Fungsi utamanya adalah dalam proses pencernaan dan pengaturan keseimbangan air, terutama pada organisme uniseluler. Di sini ada sel retikulum endoplasma kasar, adalah organel sel yang memiliki peran penting dalam sintesis dan modifikasi protein. Fungsinya yaitu yang pertama ada protein membran, kedua modifikasi protein, ketiga transport protein.
Selanjutnya di sini ada sel terakhir yaitu RE halus, adalah salah satu jenis retikulum endoplasma yang tidak memiliki ribosom pada permukaannya. Bentuknya seperti lembaran pipih yang berkelok-kelok. RE halus berperan penting dalam pembuatan lemak atau lipid dan berbagai jenis minyak. Lipid ini sangat penting untuk membentuk membran sel.